Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Ya, hari ini kita bakal belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Adik udah tahu apa bagian-bagian dari tumbuhan? Belum. Nah, sini Bapak akan jelaskan. Bahwasanya tumbuhan itu memiliki beberapa bagian. Nah, sini Bapak membawakan contoh ya. Ini adalah pohon pepaya yang mana dia memiliki akar tunggal. Ini namanya akar. Ini namanya batang. Nah, ini daunnya. Kalau misalnya pohon pepaya ini udah tua, nanti dia akan berbuah dan buahnya itulah yang menjadi makanan sehari-hari untuk cuci mulut. Udah paham? Bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, Bapak jelaskan secara mendetail bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan itu memiliki akar. Akar itu bermanfaat untuk menyerap sari makanan untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, akar itu pun dibedain menjadi dua. Ada yang namanya dikotil dan monokotil. Paham nggak apa itu yang namanya dikotil dan monokotil? Belum. Nah, kalau dikotil itu biji yang berkeping dua. Tadi kan kita sudah sampai akar ya. Akar itu memiliki dua macam. Yang ada yang bijinya berkeping satu atau disebut dengan bahasa ilmiahnya adalah monokotil, dan biji berkeping dua atau disebut dikotil. Nah, biji yang berkeping satu itu contohnya ada pada padi. Padi itu memiliki biji berkeping satu dan juga buah kelapa. Kalau dikotil itu berkeping dua, biasanya ada di pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk. Tuh biji dikotil atau biji yang berkeping dua. Selanjutnya di atas akar itu ada batang. Batang ini sebagai bagian dari tumbuhan. Nah, bunga juga termasuk dari bagian-bagian yang ada di tumbuhan. Di bunga ini memiliki beberapa bagian. Contohnya kepala putih. Ya, ini namanya kepala putih. Ini namanya kelopak. Ini namanya bakal biji. Ini adalah dasar bunga. Ini tangkai bunga. Nah, sekarang Bapak jelaskan. Ini benang sari ataupun serbuk sari. Tangkai bunga ini merupakan bagian dari bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Kalau yang dasar bunga itu berada bagi bagian bawah bunga, berfungsi sebagai tempat meletakkan tumpukan mahkota atau bagian-bagian bunga lainnya. Nah, kalau yang warna hijau ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga itu merupakan bagian bunga yang paling luar, menyelimuti mahkota bunga ketika masih berkuncup. Paham yang berkuncup sebelum dia mekar seperti ini? Nah, itu kelopak bunga yang menyelimutinya. Kalau yang warna merah ini adalah mahkota bunga, merupakan bagian-bagian dari bunga yang paling indah dan berwarna-warni bentuknya dengan bermacam corak aneka ragam. Nah, kalau kepala putih ini berfungsi untuk melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari, kemudian ditransfer bagian ovarium atau inti telur melalui batang serbuk sari. Nah, tadi kan adik sudah sempat Bapak jelaskan tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Sekarang Bapak pengen coba adik jabarkan apa sih bagian-bagian dari tumbuhan itu apa aja dan apa aja fungsinya. Ada akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, kalau akar itu apa ya yang adik tahu? Itu tempat menyerapnya sari makanan yang ada di dalam tanah. Nah, kalau batang tempat yang menempel pada akar. Tempat apa? Tempat apa? Batang
itu tempat lewatnya makanan yang bakal disebarkan ke bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, terus Daun itu bagian dari tumbuhan mm-mm, yang berfungsi sebagai tempat masak atau makanan. mm-mm. Ada beberapa macam jenis daun. Ada 4: Mm-mm. menyirip, Ya, melengkung, ah, menjari, ah. dan sejajar. Kalau daun singkong itu jenis daun apa? Jenis daun menjari. Nah, kalau daun-daun jagung itu Daun jagung itu se- sejajar. benar. Terus apa lagi? Hmm, Bunga, tahu bunga? Bunga merupakan bagian tanaman yang dimakan untuk Yang digunakan. untuk menghasilkan biji. Nah, bagian bunga ada apa aja? Ada kepala putih, Hmm, kepala sari atau serbuk sari, hmm, mahkota bunga, hmm, tangkai sari, hmm, bakal biji hmm, atau dasar bunga, hmm. kelopak bunga dengan tangkai bunga. Ya, benar. Nah, itulah mengapa pentingnya kita untuk belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan, karena tumbuhan itu juga penyeimbang ekosistem yang ada di bumi ini. Apabila tumbuhan-tumbuhan di bumi ini sudah tidak ada lagi, maka bakal susah kita untuk bernapas, karena tumbuhan berperan penting untuk pernapasan kita karena dia menghasilkan oksigen yang diserap oleh manusia. Nah, makanya kalau misalnya ada tumbuhan yang sudah besar, itu ketika dia dipotong, kita harus menanam kembali. Nah, kalau sebutan itu misalnya penggundulan hutan terus ditanam kembali, itu adalah namanya reboisasi. Itu penanaman kembali, tumbuhan kembali. Paham? Paham, Pak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah. Udah. Ya. Udah, Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.